Ayah, aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kucinti. Kau harus patuh. Tanpa pernikahan ini perusahaan ini kita hancur. Ingatlah posisinya. Kau anak yang harus berbakti. Jadi selama ini aku hanya alat untuk menyelamatkan bisnis. Pantulan cermin di hadapan Karina seolah mengejaknya tanpa tak sempurna. Tebau baginya terasa seperti kail kaful membungkut seluruh Berhenti harapan. menatap cermin seolah kau korban, Karina. Gunakan dakar itu. Jangan sampai tamu mengetahui kau bukan Katrina. Kenapa harus aku, Ayah? Kak Tarisa yang menginginkan pernikahan ini sejak awal. Dia yang mencintai posisi sebagai istri Renda. Kakakmu memilih karir modelnya di Paris. Sekarang hanya kau satu-satunya cara. Dia punya investasi keluarga Anda tidak tak kau. Kau harus berguna sekali saja untuk keluarga ini. Nona Karina, upacara akan dimulai 5 menit lagi. Hari itu, Karina melangkah menuju altar bukan sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai wanita lain. Dentulan musik klasik mengiringi langkah gontul Karana menuju pelamian. Setiap langkah terasa seperti rantai yang menyeraknya menuju takdir yang tidak pernah ia pilih. Di balik senyum sempurna dan ucapan selamat yang mengalir tanpa henti, tersimpan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Ikut aku. Mas Rendar, Sudah cukup sandiwara malam ini. tolong pelan sedikit. Rumah mewah itu mungkin terlihat seperti istana bagi orang lain, tetapi bagi Karina, malam itu rumah tersebut berubah menjadi penjara. Sesaat setelah pesta usai, Renda membawa Karina menuju kamar utama di mansion keluarga. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Menggantikan kakarmu yang pengecut itu? Kau tahu tempatnya, wanita. Seorang pengganti sepertimu tidak pantas berbagi ranjang denganku. Cepat ganti pakaianmu. Pakai saja apa yang ada di tas sampahmu itu. Selamat pagi, sayang. Sini, duduk dekat Mami. Hari ini tidak ada penolakan. Mami ingin menghabiskan waktu dengan menantu kesayangan Mami. Kita pergi belanja. Baik, Mami. Mami, ini terlalu mahal. Tidak ada yang terlalu mahal untuk istri Randa, sayang. Terima kasih, Mami. Mami, saya izin ke toilet sebentar. Wah, pengantin baru kita sudah mulai pandai bersolok rupanya. Ibu, sedang apa di sini? Jangan mentang-mentang dimanjangnya mertuamu. Ingat posisimu. Kau cuma ban serek. Saya hanya rindu pada putri saya, Jeng Maharaji. Ingin memastikan dia bahagia di sini. Aku butuh kau membujuk Renda pada proyek reklamasi. Gunakan posisimu sebagai istrinya. Kalau gagal, obat jantungmu bulan depan tidak akan kukurim. Tapi Ayah, Mas Renda tidak pernah mau mendengarkanku. Itu urusanmu. Mau mengisi atau merangkak di kakinya aku tidak peduli. Besok aku ingin mendengar kabar baik. Ada apa, Pak Hendra? Sepertinya serius sekali. Tidak ada. Saya hanya berpesan agar Karina cepat memberikan cucu. Benar kan, sayang? Mas Rendar sudah pulang. Mau apa kau? Belum puas menghadap pada Mami sampai dia menghabiskan ratusan juta untukmu hari ini? Mas, Ayah menitipkan proposal ini. Beliau berharap Mas mau mempertimbangkannya. Jadi ini tujuanmu? Keluargamu benar-benar tidak tahu malu. Setelah mengirim pengganti, sekarang mereka ingin memanfaatkanmu. Mas, tolong, ini sangat penting bagiku. Aku tidak peduli. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau ingin proyek itu ditandangani? Kalau begitu buktikan. Aku muak melihat wajahmu. Dokumenmu sudah selesai.
Kenapa? Raniban Karina pingkasan jantungnya kambuh. Mami ada dokter keluarga, aku masih rapat. Kalau 30 menit lagi kau belum pulang, jangan panggil aku mama. Nyomo Karina mengalami kelelahan berat dan tekanan emosional tinggi. Saat ini kondisinya stabil, tetapi harus beristirahat total. Apa yang kau lakukan pada istrimu? Lihat Karina, dia semakin kurus dan pucat. Aku bekerja. Aku tidak mungkin mengawasinya setiap saat. Dia sudah dewasa. Mulai hari ini kau tetap di rumah. Jaga Karina sampai benar-benar pulih. Siapkan makanan bergizi dan obat untuk Karina. Maaf, Mas. Aku membuat Mas dimarahan Mami. Halo Clarissa. Iya, aku sudah di rumah. Tadi ada sedikit gangguan. London memang lebih menantang. Seneng akhirnya kamu pulang. Aku juga. Kita lanjut bahas proyek Singapura nanti. Sudah bangun? Bagus. Jangan lama-lama berating sakit. Makan sup itu. Aku tidak mau Mami mengomok lagi karena kau terlihat seperti mayat hidup. Mas, siapa nomor Karina yang tadi menelpon? Bukan urusanmu. Jangan pernah ikut campur kehidupanku. Kau hanya pengganti. Diam dan turuti semua perintahku. Mungkin kalau aku lebih rapi, Mas Raja tidak terlalu membenci Imu. Mungkin cuma stres atau lambungku kosong. Aku harus keluar kota selama 3 hari. Ada urusan bisnis yang tidak bisa ditunda. Lalu bagaimana dengan Karina? Kau baru saja membuatnya pingsan kemarin. Ini, gunakan untuk keperluanmu selama aku pergi. Beli apapun yang kau mau. Tanaman ini terlihat lebih hidup sejak kau merawatnya. Aku sudah terbiasa, Mi. Di desa aku sering bekerja di kebun. Suara tahu para pelayan membuat Karina penasaran. Wah, kelihatannya enak sekali, Bi. Nyonya muda, maaf. Jangan berdiri. Tentu boleh. Boleh ikut mencoba? Tapi ini pedah Nyonya. Enak sekali. 2 hari sejak Randan pergi, suasana hati Karina mulai membaik. Namun tubuhnya justru menunjukkan perubahan yang semakin aneh. Nyonya muda, sup ayamnya sudah siap. Maaf, Bi. Nyonya muda, apa Nyonya tidak apa-apa? Maaf, apanya terlambat datang bulan? Aku tidak tahu, Bi. Mungkin hanya maas karena stres. Malam itu, dengan tangan gemerat, Karina akhirnya membernakan diri melakukan tes. Tidak, bayiku. Kamu ada di sini. Tapi ayahmu... Kenapa wajahmu bocor? Berakting sakit lagi supaya mama marahiku? Tidak, Mas. Aku hanya baru bangun tidur. Aku harus kuat. Demi bayiku. Anas terus menanyakanmu. Dia merindukanmu. Kapan kau datang lagi? Jadi benar, Mas Rendal sudah punya keluarga lain. Aku tidak bisa bertahan lagi. Selamat. Aku akan bawa anak-anak kita pergi. Pergilah Shonai, selamatkan bayi di perut Nyonya. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan, Bi. Ibu akan menjaga kalian. Apapun yang terjadi. Rendan? Mana Karina? Kenapa belum turun sarapan? Mungkin masih tidur. Dia memang sering bilang bubuhnya lemas. Tidak biasanya Karina seperti ini. Ada yang tidak beres. Bija, tolong cek kamar Karina. Nyonya besar, Nyonya muda tadi Subah sudah berangkat. Kata ingin menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Pergi ke rumah ayahnya tanpa pamit padaku. Kenapa rumah ini terasa kosong? Mana uang yang aku minta? Dan di mana 3 hari dia tidak membalas pesanku? Apa maksudmu? Karina bukan di rumahmu? Dia tidak pernah datang ke sini. Aku butuh uang itu sekarang. Karina! Di mana kau sebenarnya? Mas Rendal, aku pergi. Aku tidak akan menjadi bebanmu lagi. Karina, kau benar-benar pergi. Aku akan menemukanmu, Karina. Kemanapun kau pergi. Renda,
Sudah seminggu. Masa Karina belum juga pulang? Mungkin dia masih di rumah ayahnya. Mami besok berangkat ke Swiss kan? Pergilah, biar aku yang mengurus Karina. Tuan, tim pelantong kehilangan jejak Sonya Karina. Belayu turun di terminal antar kota, lalu menghilang. Cari lagi! Aku tidak peduli berapa biayanya. Dengarkan! Kalau aku menemukan anak itu, aku pastikan dia tidak bisa lari lagi. Anak-anak ibu, kita sudah jauh dari mereka. Kita akan baik-baik saja. Neng Karina, istirahat dulu. Wajahmu pucat sekali. Terima kasih, Bu. Saya masih sanggup. Kalau ada apa-apa, anggap saja kami keluargamu. Terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Ibu. Bagaimana wanita selemah itu bisa menghilang? Kemana sebenarnya kau pergi, Karina? Halo El, aku perempuan. Perempuan? Ya Tuhan, kamu kemana selama ini? El, aku ingin kembali kuliah. Aku butuh tempat tinggal, tempat yang tidak diketahui siapapun. Aku akan bantu. Kamu tidak sendirian. Tuan, ponsel Nyonya sempat aktif. Sinyahnya tercakar di Pegungan Jawa Barat. Pegungan? Desa mana? Kami masih mempersempat lokasinya, tapi ada satu petunjuk. Sahabat Nyonya Karina, Elia. Pantau Elia. Jangan dekati Karina. Aku ingin melihat sejauh mana dia bisa berlari. Kamu kelihatan kurus dan sangat pucat. Ayo pergi, aku ingin memulai hidup baru. Aku cuma banyak makan, ayo cepat. Karina! Ya Tuhan, bagaimana ayah bisa menemukanku? Tidak ya, aku mohon. Jangan kembalikan aku ke sana. Kamu tidak punya pilihan. Masuk! Lepaskan dia. Sekarang, dia anak istriku. Dan mulai malam ini, tidak ada seorang pun yang boleh menyakitinya. Iya, Nak. Lepaskan dia. Silakan bawa istrimu pulang. Tolong, biarkan aku tetap kuliah. Masuk. Jadi, sejauh itu kau bisa lari? Aku hanya ingin lulus. Aku ingin punya masa depan. Masa depanmu ada di sisiku, bukan di kampus. Mulai malam ini, kau tidak akan keluar dari Menon tanpa iziku. Tuhan, tolong. Jalan. Sakit Tuhan, tolong pelan. Diam. Tuhan, kumohon, jangan sakiti aku. Kenapa kau terus memegang perutmu? Aku hanya takut. Dengar baik-baik. Mulai malam ini, kau hidup sesuai aturan yang kubuat. Aduh, masih sakit. Kar, kamu di mana hari ini ujian? Pak Baskoro ngasih ujian susalin. Aku datang. Aku harus lulus. Nyonya muda, mau kemana? Aku harus ujian. Ini masa depanku. Ini bekatnya. Jangan lupa makan. Tuan Rendal sedang rapat lewat gerbang samping. Terima kasih, Bi. Nyoma muda, Tuan Renda sudah menunggu. Kar, siapa mereka? Aku harus pergi. Ujiannya lancar? Aku baru saja menyembang gedung perpustakaan kampusmu. Jangan pernah berpikir bisa melawanku. Sekali lagi kau kabur, aku bisa menghancurkan masa depanmu. Maaf. Tuan, tolong pelasan mobilnya. Aku tidak enak badan. Jangan berani muntah di mobil ini. Mobil ini lebih mahal daripada seluruh hidupmu. Kalau kau mengosornya, aku turunkan kau di jalan. Jadi Meluki, apa ini? Bekal dari teman kampus atau hasil mengetis? Hidangan murahan, begini makanan yang pantas untukmu. Itu bekal dari Bi Ijah. Kau tidak membutuhkan ini. Kau hanya perlu belajar patuh. Tuan, itu makanan. Mulai hari ini, kau tidak akan makan sampai kau belajar menurut.
Nyoma, di laci dapur ada biskuit gondong. Ambillah nanti saat Tuan tidur. Terima kasih. Napas. Aku tidak bisa. Minum. Aku tidak mau kau mati sekarang. Maafkan ibu. Kalian pasti lapar. Iya jagoan. Nanti Om bawakan robot baru. Janji ya. Janji. Masih berani makan? Aku harus makan. Aku tidak ingin mati di rumahmu. Jangan tinggalkan ibu. Tolong bertahan. Mau kemana? Saya harus bertemu Elia, ada catatan kuliah yang tertinggal. Pergilah, tapi 2 jam. Kalau terlambat, aku sendiri yang akan menjemputmu. Baik, Tuan. Karin, kau hamil? Shh, jangan sebut nama Randa. Dia tidak boleh tahu. Dia tidak menginginkan anak ini. Nyonya Karina, kandungan Anda sangat lemah. Stres berat dan kekurangan nutrisi membuat Jana berada dalam kondisi berisiko. Jika tidak dijaga, perdaharan tadi bisa berkembang menjadi kegugusan. Maafkan ibu. Lewat 5 menit. Kau pikir rumah ini hotel? Maaf, Tuan. Tadi angkatan umum terlambat. Cukup. Masuk ke kamarmu. Jangan keluar sampai besok pagi. Dan malam ini, kau tidak boleh makan sebagai hukuman. Baik, Tuan. Ibu harus minum obat ini, tapi tidak ada air. Apa yang harus ibu lakukan? Narasi. Untuk sesat, rasa penasaran mengalahkan amarihnya. Tapi ego kembali menutup hati Renda. Narasi, kelaparan bukan lagi masalah bagi Karina. Yang terpenting, 2 bayi di dalam kandungnya tetap kuat. Makan ya sayang, ibu akan bertahan. Besok pagi pulang, ada yang ingin Papa bicarakan. Baik ya, aku akan minta izin. Mama ingin bicara. Karina sayang, kamu sehat nak? Rendah, jaga istrimu baik-baik. Iya Mami, aku baik-baik saja. Lihat baik-baik. Harga dirimu sudah kubayar. Kalau membangkar, perusahaan ayahmu akan hancur. Paham, Tuan. Ini bekatnya. Jangan sampai tidak makan. Terima kasih banyak, Bi. Ayo, sudah terlambat. Terima kasih sudah menunggu. Ibu sedang mencari uang untuk masa depan kalian. Buffy, periksa CCTV gerbang. Aku ingin tahu, Karina pergi kemana. Maaf Tuan, Nyonya muda tidak terlihat keluar. Mungkin beliau sedang beristirahat. Alhamdulillah, ini rezeki pertama untuk anak-anak ibu. Selamat datang. Mbak, Katrina. Jika Katrina melihatnya, semua rahasianya akan berakhir. Nyonya muda, cepat ganti baju. Tuan Rending sudah pulang. Apa? Satu detik saja terlambat, semuanya bisa hancur. Kau habis dari mana? Saya tadi sedang beristirahat.
Kenapa napasmu seperti habis berlari? Mungkin saya kurang enak badan. Kenapa tubuhmu bau seperti toko roti? Tadi Bi Ijah membuat camitan. Mungkin aromanya masih menempel. Aku malas bertemu Randa. Temui sebentar. Ambil uangnya, lalu kita kembali ke Paris. Lama tidak bertemu. Masih hidup rupanya. Pergi dari rumahku. Jangan pernah datang lagi. Kau tidak diterima di sini. Aku memang salah. Tapi aku pergi demi masa depan kita. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Jangan percaya. Aku masih mencintaimu. Terima kasih sudah menjaga suaminya. Sekarang pemiliknya sudah kembali. Kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini. Apa? Aku tidak akan pergi. Aku adalah istri sah yang berhak tinggal di rumah ini. Kalau ada yang harus pergi, itu bukan aku. Berani sekali kau! Cukup! Katrina, pergi sekarang. Renda. Pergi! Baik. Ini belum berakhir, Karina. Aku akan mengambil semua yang menjadi milikku. Kau pikir dengan melawan kakakmu, posisinya akan aman? Saya hanya mempertahankan hak saya. Kalau Tuan ingin saya pergi, katakan sendiri. Jangan biarkan orang lain mengatur rumah tangga Anda. Maafkan Ibu. Ibu tidak boleh lemah. Kita harus bertahan. Aku tidak enak. Kar, ambil saja. Kamu tidak sendirian. Referensi yang kamu cari, sudah aku tandai. Terima kasih. Kamu selalu membantu. Rendo harus percaya, Karina tidak setia. Aku hanya ingin Rendo kembali. Adam akan menjadi senjata kita. Kalau begitu, biarkan permainannya dimulai. Belum tidur? Lagi? Kenapa kau memaksakan diri begini? Adam. Jadi ini kelakuanmu di belakangku, ha? Berani sekali kau membawa nama pria lain ke rumah ini! Tuan, Adam hanya teman kuliah yang membantu saya belajar. Jadi ini alasan kau selalu pulang terlambat? Tidak seperti yang Tuan pikirkan. Kau mencari penggantiku di luar sana? Kau hanyalah barang yang kupuli dari ayahmu! Jangan perutku! Ya Allah, Nyona Mamuda. Aku tidak apa-apa, Bi. Asal bayi-bayiku selamat. Karina pasti belum sempat memikirkan semua ini. Aku akan menjaga keponilan kembarku, apapun yang terjadi. Mami, bagaimana kalau polisi datang? Tenang, tidak ada yang tahu siapa pengemudinya. Karina dan kamu kembar identik. Kalau polisi datang, semua kesalahan kita lumparkan padanya. Ide yang sempurna. Kenapa pesan itu terus Nyonya Muda, ada polisi di depan gerbang. Polisi? Ada apa? Mereka mencari pelaku tabrak lari. Tuan, polisi menemukan mobil pelaku. Semua cirinya mengarah kepada Nyonya Karina.
tidak bersalah. Saya merekam mobil itu sebelum kecelakaan. Kenapa dia tidak datang kepadaku? Tuan, Anda sendiri yang membiarkannya pergi. Hebat sekali kau. Apa yang kau berikan pada Adam? Anda tahu saya tidak bersalah. Tapi Anda membiarkan polisi membawa saya. Terima kasih, Tuan. Saya sudah sangat paham siapa Anda. Cabut kesaksianmu sekarang! Jadi bagi kalian, kebenaran memang tidak ada harganya. Kau hanya alat tukar keluarga. Kalau aku pelakunya, Ayah pasti sudah menyerahkanku sejak awal. Hanya anak pemilik laundry berani menjadi pahlawan untuk istriku? Adam hanya memperlakukan Shona Karya dengan manusiawi. Maksudmu aku tidak. Jangan pernah bertemu Adam lagi. Kalau aku melihatnya mendekatamu, aku tidak akan tinggal diam. Silakan hancurkan hidup saya, tapi jangan deliban Adam. Dia hanya menolong saya ketika semua orang meninggalkan saya. Kau berani melawanku? Mami, kapan pulang? Mami sengaja memberi kejutan. Ini luka apa, sayang? Tadi terbentar meja perpustakaan, Mi. Batalkan semua jadwalku. Aku harus pulang sekarang. Renda, pulang cepat sekali. Takut istrimu diculing ya? Aku hanya memastikan Mami baik-baik saja. Aku hanya rindu Mami. Kalian terlihat seraja sekali. Iya, Mi. Besok dokter Gisa akan datang. Mami ingin segera punya cucu. Baik, Mi. Semoga semuanya baik-baik saja. Kenapa wajahmu pucut? Karena semakin kurus. Mulai besok beri dia uang tunas setiap minggu. Baik, Mami. Ini uangmu. Pasas sudah mengadu pada Mami? Saya tidak pernah mengada. Uang ini karena perintah Mami. Jangan berikan 1 rupiah pun kepada Adam. Terima kasih, Tuan. El, tolong simpan uang ini. Kar, ini terlalu banyak. Aku harus menyiapkan masa depanku. Kau membayar siapa? Izinkan saya menjelaskan. Uang itu untuk biaya kuliah saya. Saya menitipnya pada Elia. Saya tidak punya niat lain. Kau menuduh istrimu tanpa mencari kebenaran. Mami. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Mami, jangan fitnah adikmu. Keluar dari rumah ini. Silakan ikut saya. Aku akan membalas semuanya. Masuk ke kamarmu. Baik, Tuan. Karina, hati-hati, Nak. Tolong jauhi Adam, Nak. Ada apa, Bu? Kami sedang dihancarkan. Adam terluka. Apa? Aku yakin suruhan Rendan. Setelah wisada kita pergi. Aku akan ikut. Kita mulai hidup baru. Bagaimana kabar Adam? Kenapa Tuan melakukan itu? Karina, karena kau milikku. Siapapun yang mendekatimu akan menanggung akibatnya. Maaf, saya ke toilet sebentar. Aku temu nih. Kau merebut semuanya dariku! Aku tidak pernah merebut siapapun. Karina tidak cocok di sini.
Cukup, Tuan Hendra. Menantingku hanya satu. Karina! Rahasiamu akan hancur. Hati-hati. Terima kasih. Mulai malam ini kembali ke kamar istrimu. Baik, Mami. Makanlah yang banyak. Baik, Mami. Jadi sekarang kau tahu aku alergi makanan laut. Aku hanya mengikuti pesan Mami. Kau sengaja membuat drama lagi? Saya benar-benar tidak tahu Anda alergi, Tuan. Tidur di lantai. Tapi malam ini sangat dingin, Tuan. Sekarang juga. Kenapa dia hanya diam? Karina, bangun. Ya Tuhan, ternyata cuma mimpi. Ada apa, sayang? Aku mimpi buruk, ternyata semua itu cuma mimpi. Aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Iya, demi bayi kita. Sayang, perutku sakit. Kita ke rumah sakit sekarang. Selamat, bayinya sehat. Terima kasih. Akhirnya kita benar-benar menjadi keluarga. Aku janji akan menjaga kalian selamanya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.